Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan
yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan luka untuk menyakiti dan luka akibat kasih. Luka itu macam-macam. Luka itu tentu menyakitkan buat kita, tapi ada luka yang murni untuk menyakiti, tapi ada juga luka yang muncul karena akibat dari kasih kepada kita ya. Mungkin judul atau tema ini yang dipilih ini bisa membingungkan para pendengarnya. Karena itu untuk lebih bisa memahaminya, untuk bisa nangkap yang dimaksud, maka perlu yang dimaksud dengan sungguhnya, maka perlu diberikan ilustrasi tentang hal ini ya. Contohnya, ada seorang anak yang sedang enak-enak berenang di sungai. Ibunya sedang asik mencuci pakaian di tepian di sungai itu. Tengah asik-asiknya anak itu menikmati berenang di tengah sungai, tiba-tiba ibunya melihat ada buaya sedang berenang untuk mendekati anak itu. Dan anak itu tidak menyadarinya. Nah, ibu ini mau berteriak sudah tidak sempat lagi. Lalu itu karena ibu ini amat mengasihi anaknya, langsung dia berusaha untuk mencebur dan kemudian menghampiri untuk menyelamatkan anaknya itu. Nah, ibu ini berusaha menarik anaknya itu ke tepian dengan sekeras-kerasnya, ya, dengan tangannya yang kebetulan berkuku tajam, panjang-panjang.
sehingga anak itu kesakitan waktu ditarik tangannya, kesakitan ya, sehingga berdarah-darah ya kemudian. Tapi waktu mulai tertarik itu, pada saat yang sama si buaya sempat menerkam kakinya. Jadi terjadilah tarik-tarikan. Untung akhirnya ibunya menang tarikannya. Anak itu terlepas dari gigitan buaya dan dibawa ke tepian, tapi berdarah-darah. Kakinya berdarah-darah karena digigit buaya itu. Tangannya berdarah-darah karena kena kuku yang tajam dan panjang dari ibunya waktu narik tangannya. Ya, jadi berdarah-darah semua. Ada 2 luka di sana. Luka karena gigitan buaya dan luka karena cedera karena kuku dari tangan ibunya. Ya, tapi anak itu walaupun mengalami luka yang besar dan dalam di pergelangan tangannya, itu dirasakannya amat sakit juga. Tapi dia ngerti juga ya. Dia sadar juga ya. Dia mengakui bahwa dia selamat juga akhirnya. Nah, di rumah sakit pada waktu para wartawan datang untuk menengok anak ini, melihat dan wawancarinya, anak itu dengan tegas mengatakan, yang di kaki ini ada luka karena gigitan binatang buas, ya, buaya itu. Tapi yang di tangan ini ada luka karena ibu menyelamatkan saya, katanya. Ya, itu karena ibu betul-betul ngasih saya. Nah, artinya luka itu pada manusia memang menyakitkan, memang terasa tidak enak. Tetapi dari contoh di atas, ilustrasi di atas, kita bisa membedakan. Ada luka yang merugikan buat kita, ya. Tapi ada luka yang akibat kasih pada kita. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau yang pertama itu luka yang merugikan, mungkin karena ada orang bermaksud jahat pada kita, bermaksud menyakiti kita. Terjadi atau dialami karena akibat kebodohan kita sendiri, ketidakmampuan kita, ketidakwaspadaan kita, salah langkah kita, salah pengertian kita, salah pergaulan kita. Nah, itu yang pertama, ya, luka yang menyakitkan itu, ya, yang merugikan. Tapi yang kedua, yaitu luka akibat kasih pada kita, itu berupa pelajaran bagi kita, ya, untuk kebaikan kita di masa depannya. Bisa berupa teguran, bisa berupa pukulan dari seorang sahabat sejati, atau bahkan Tuhan sendiri untuk menyadarkan kita dari kesalahannya tanpa sadar kita lakukan kesalahan yang kita jalani ini, ya. Dengan begitu, dengan luka itu, dengan kesakitan itu, kita jadi sadar dan berbalik jalan jahat. Mari kita baca untuk dua tipe ini, ya. Jadi tipe pertama kita baca di Mazmur 94 ayat 12. Mazmur 94. Jadi kita jangan sembarang, wah saya tidak mau luka, saya nanti dulu. Kalau kita ada salah sendiri, ya itu kita harus berjaga-jaga gitu. Ya, tidak bisa nyalakan orang lain. Tapi kalau luka itu karena mau menyadarkan kita untuk bisa kembali ke jalan yang baik, itu sebenarnya menguntungkan kita loh, ya. Nah, jangan cuma lihat lukanya saja. Contohnya kalau minum obat Pilkina kata orang zaman dulu, itu kan pahit sekali rasanya, tapi untuk menyembuhkan penyakit malaria kan gitu. Kalau mau minum obat yang manis, permen, ya tidak sembuh-sembuh, ya. Jadi kita harus menyadari dengan sebaik-baiknya, bertindak bijak dalam hal ini, ya, untuk menilainya, untuk menyikapinya. Mazmur 94 ayat 12 itu yang pertama, yang memang menyakitkan kita, memang merugikan kita ini. Mazmur 94 ayat ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar Tuhan. Kalau dihajar sakit enggak ya? Sakit lah. Tapi berbahagialah kata firman Tuhan, karena itu kebaikan kita. Dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik, ya. Jadi Tuhan mau menyelamatkan dia, Tuhan mau memperbaiki dia, ya, karena itu ada hajaran yang terasa sakit juga. Kedua kita baca di Amsal 13 ayat 24. Nah, ini golongannya kedua, sorry ya, yang kedua yang menguntungkan luka akibat kasih. Sorry, bukan yang pertama, yang kedua. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jadi kalau masih anaknya, kalau perlu gunakan tongkat. Dihajar pakai tongkat sakit nggak? Ya sakit lah. Ya itu, ini luka golongan kedua itu. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya, pada waktu yang tepat. Dihajar sakit nggak? Ya sakit. Luka nggak? Luka bisa. Tapi berarti itu untuk kebaikan kita, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan demikian. Jangan salah tangkap, jangan salah menyikapinya. Yang berikutnya kita baca Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang dikasihnya
dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Orang yang dikasihnya dihajar kalau memang diperlukan. Dihajar sakit nggak? Ya sakit. Luka nggak? Bisa luka. Nah ini ya, kita lihat apa kata firman Tuhan. Ayat 7 mengatakan lagi, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, berarti melakukan kamu sebagai anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Yang jelas ya. Lalu ayat 10 mengatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kudusnya karena dia mengasihi kita. Nah itu ya, dia harus tahu. Itu yang untuk tipe kedua. Sekarang yang tipe pertama, Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baik yang menyanyi. Ini menderita karena diserang orang ya, untuk merugikan kita. Kita baca lagi 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang bagian Roh Kudus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya beri kesaksian tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang kemudian yang menurut sudah itu. Penderitaan Tuhan itu karena orang-orang gak suka pada dia ya. Lalu sampai 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan sama. Apa yang kita lawan? Itu si jahat yang ingin mencelakakan kita, bikin luka pada kita, bikin penderitaan pada kita. Kalau itu, ya berarti itu yang negatif buat kita ya. Lalu kita baca Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurang suatu pun yang diinginnya, tapi orang itu tidak dikarunia kuasa Allah pendapatnya, melainkan orang lain untuk menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, gak enak gitu ya. Nah kita baca lagi Ulangan 25 ayat 2. Maka jika orang bersalah itu layak dipukul, nah ini dipukul kan sakit ya, bisa luka-luka, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia depannya dengan sejumlah darah setimpal dengan kesalahannya, kesalahan kita sendiri ya itu ya. Lalu kita baca lagi Yeremia 65 ayat 7. Atas segala kesalahan mereka sendiri ya, maupun atas kesalahan moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengiapi aku di atas bukit-bukit. Memang aku menakar ke dalam jiwa mereka untuk upah untuk perbuatan mereka yang dahulu dihajar Tuhan. Kalau sampai luka, yaitu karena salahnya sendiri ya. Terakhir untuk poin ini, untuk luka yang jenis pertama, kita baca Mazmur 55 ayat 19. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Kalau kena serangan bisa luka, dan luka itu menyakitkan dan itu merugikan kita ya. Jadi ini contohnya. Jadi apa kesimpulannya dong kalau gitu? Kesimpulannya, bertindaklah bijak, bersikaplah bijak dalam menghadapi, meresponi apa yang kita derita. Kalaupun luka menyakitkan, kita harus bertindak bijak untuk bisa milah-milah mana yang mendatangkan hal yang negatif atau disebabkan hal yang negatif dari diri kita, mana yang mendatangkan hal yang positif. Dan syukurlah hal yang positif itu, karena itu membawa kita ke masa depan yang lebih baik lagi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan asal-asalan saja lalu berteriak, Tuhan tolong setan mengganggu aku nanti, padahal Tuhannya menghajar untuk memberikan suatu teguran, suatu peringatan agar kita berbalik dari jalan jahat di hadapannya dan kembali kepada jalan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan urapan yang Roh Kudus, agar kita bijak, mampu untuk membedakan mana yang positif, mana yang negatif buat kita, dan bisa memilih yang terbaik buat diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah ini semua menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Sampai jumpa.